Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu. Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu. Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu. Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku,
Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memperingati hari di mana Tuhan mati bagi kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus kita mati bagi kita. Pengorbanannya disalib, membebaskan kita, darahnya tercurah, menghapus setiap dosa kita. Hari ini saya akan membawa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk datang kepada salib itu dan merenungkan peristiwa pengorbanan Yesus dengan kita membaca ayat penuntun kita yang terambil dalam Yesaya 53 ayatnya yang keempat sampai yang kesembilan. Kita bersama-sama membacanya dengan mata kita tertuju kepada salib, hati kita tertuju kepada salib, dan kita bersyukur bersama. Mari sama-sama kita membacanya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Mari semua kita tundukkan kepala kita di hadirat Tuhan. Saya memberikan waktu beberapa menit bagi Bapak Ibu Saudara-saudara untuk datang kepada Tuhan. Membawa hidup kita bersyukur karena Dia Allah yang menggantikan posisi kita. Kita yang harusnya dihukum, kita yang harusnya berdosa, Dia Tuhan yang mengambil bagian, yang menggantikan posisi kita. Mari sama-sama kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Doa syukur kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat pengorbananmu bagi kami. Sesungguhnya kamilah yang harus dihukum Tuhan. Sesungguhnya kami yang harus menderita, kami yang harus naik ke salib dan mati Tuhan. Namun begitu besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Engkau memberikan diri-Mu menggantikan kami Tuhan. Engkau mencurahkan darah-Mu bagi kami Tuhan. Dengan apa kami balas kasih-Mu Tuhan? Selain kami memuji dan beribadah kepadamu Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Menaikkan penyembahan dan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Sebab Engkau sungguh baik bagi kami. Ibadah kami hari ini kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar menjadi persembahan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami memulai ibadah kami di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengajak mari Bapak Ibu sekalian kita bangkit berdiri. Dan dengan sungguh-sungguh kita menghormati Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita datang bersyukur untuk pengorbanan yang Tuhan berikan bagi kita semua pagi hari ini. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi
jiwaku. Amin. Haleluya. Mari semua kita angkat tangan kita dan sembah Tuhan. Tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Didamai di dalam hidupku. Bagi Dia sembah kami Tuhan. Haleluya. Kami memuji Engkau. Angkat tanganmu dan sembah Tuhan. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya, selamanya Tuhan. Selama-lamanya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan diri-Mu, memuji Engkau, Allah yang kudus, Allah yang besar. Sebab Engkau baik, sebab Engkau mulia. Kau berikan diri-Mu bagi kami. Dan pujilah nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu, Allah yang besar, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu, kami bersyukur, kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau memberikan diri-Mu bagi kami Tuhan. Engkau mencurahkan darah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari semua umat Tuhan, masing-masing kita datang kepada Tuhan dan bersyukur. Katakan, Tuhan terima kasih karena Engkau naik di salib Tuhan. Hari ini kami bebas Tuhan. Hari ini dosa kami diampuni Tuhan. Engkau mengerjakan karya terbesar bagi kami Tuhan. Pengorbanan-Mu di salib adalah karya terbesar bagi kami Tuhan. Dan kami bersyukur. Haleluya. Ya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukaku. Mari kita angkat tangan kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu
korban persembahan kita. Saya persilakan Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan duduk kembali. Saya akan mengundang Bapak Handri akan datang ke depan berdoa untuk persembahan kita yang pertama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur, melihat pemberian sorga yang mulia, yang mahal, yang berharga di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan, yang mati di salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat karya-Mu yang indah di salib Tuhan. Engkau mati agar kami bisa memiliki hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Engkau mati untuk menebus dosa kami, biar kami boleh diberi kesempatan berdamai dengan Bapa. Engkau mati agar kami bisa memiliki jaminan bahwa hanya di dalam Yesus kami bisa memperoleh sorga yang kekal. Saat ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat karya terbesar di salib. Kami datang membawa syukur kami lewat persembahan misi, persembahan perpuluhan, persembahan pembangunan, maupun persembahan janji iman kami Tuhan. Karena apa yang sudah kami terima, yang terbaik dari Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati dan urapi persembahan kami Bapa. Kami rindu lewat persembahan-persembahan kami. Ada banyak kehidupan yang dipulihkan, ada banyak hati yang diselamatkan, ada banyak kehidupan yang dibawa masuk ke dalam rencana-Mu. Berkati persembahan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Baik, kami persilakan Bapak Ibu untuk memberikan persembahan di rumah masing-masing. Dan nanti persembahan itu akan dibawa ke rumah Tuhan dengan 3 cara. Bagaimana caranya Bapak Ibu dapat mendapatkan informasinya di running text yang ada di layar Bapak Ibu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
yang di rumah, angkat tanganmu kepada Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terlalu mahal pengorbananmu Tuhan. Terlalu ajaib. Terlalu manis. Terlalu indah. Tidak dapat kami balas, tidak dapat kami lukiskan. Tidak dapat kami jelaskan dengan kata-kata Tuhan. Terlalu besar, terlalu agung, terlalu mulia pengorbanan yang Kau beri bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami hanya bisa bersyukur, memuji dan menyembah Engkau Allah yang kekal, yang mengasihi kami dan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, pujian dan penyembahan sudah naik kepadamu. Saatnya kami siap dengar firman Allah. Saatnya kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu di Jumat yang agung ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah di Jumat yang agung ini satu kali lagi kami berjumpa dengan Tuhan. Satu kali lagi kami ada di kaki salib Kristus dan melihat karya-Mu yang agung itu. Dan berkata terima kasih Tuhan buat segala perkara besar yang Kau buat di hidup kami. Bicara bagi kami Tuhan apa yang Kau mau, hamba-Mu yang lemah, tidak berdaya ini hanya mampu berdiri karena kasih karunia. Biarlah pengurapan dan kuasa Allah menaungi hamba-Mu. Dan biarlah pelayanan ini mempermuliakan nama-Mu semata. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati setiap hati, setiap kehidupan, semua umat-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, siapapun yang saat ini sedang beribadah bersama kami, hadirat Allah ada di sana menjamah setiap kami. Bicara bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Buka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Dan bersama-sama kita membaca dari kitab Markus 15 ayat 33 sampai ayat yang ke-39. Kitab Markus 15 ayat 33 sampai ayat yang ke-39. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, walaupun Bapak Ibu ada di rumah, saya minta Bapak Ibu membacanya bersama-sama dengan saya. Dan bersama-sama kita mengucapkan firman Allah, membacakannya. Markus 15, 33, 39. Saya membaca, kita sama-sama membaca 1, 2, 3. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. 35. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. 36. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. 37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. 38. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian,
berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ayat 39 satu kali lagi, 1, 2, 3. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya mengucapkan salam kepada semua Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Di Jumat yang agung ini saya membawa Bapak Ibu Saudara kepada perenungan salib, peristiwa salib dari Markus pasal 15 ayat 33 sampai ayat 39. Namun fokus perenungan kita tidak pada ayat 33 sampai 38. Fokus kita akan khusus kita belajar, kita merenungkan dari ayat 39. Saya membacakan ulang, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah peristiwa yang besar, saksi sangatlah penting. Sebab orang yang menyaksikan sesuatu ikut meneguhkan apa yang sedang terjadi. Markus mencatat tidak banyak orang yang ada di kaki salib Yesus waktu Yesus disalibkan. Dan menarik, Markus memasukkan sang kepala pasukan ini yang memimpin eksekusi penyaliban kepada Yesus. Dia masuk dalam deretan saksi yang Markus ingin tunjukkan kepada saudara dan saya. Dia yang berdiri berhadapan di hadapan Yesus waktu Yesus disalibkan, waktu Yesus berseru dengan suara keras dan menyerahkan nyawanya. Dia tidak bisa tahan. Dia tidak bisa menahan dirinya. Dari mulutnya sendiri dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Nah, saya ingin bawa saudara untuk belajar dari Markus, dari peristiwa sang kepala pasukan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kepala pasukan ini adalah salah satu dari beberapa saksi terakhir yang menyaksikan peristiwa penyaliban Yesus. Nah, sebagai seorang kepala pasukan Bapak Ibu Saudara, kesaksian yang dia berikan sangat signifikan, sangat penting, sangat luar biasa. Sebab ternyata apa yang dia sampaikan itu mampu meneguhkan apa yang sedang terjadi. Nah, untuk mengerti tentang kepala pasukan ini saya bawa Bapak Ibu Saudara ke belakang. Sebab ternyata pengakuan sang kepala pasukan ini sedang meneguhkan apa yang disebut kristologi atau pengajaran yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Anak Allah yang hidup. Sang kepala pasukan ini mengaku di hadapan salib waktu dia melihat cara Yesus mati. Dia bilang orang ini sungguh adalah anak Allah. Nah, sebagai seorang perwira Romawi, Bapak Ibu Saudara, sang kepala pasukan ini dipandang kafir oleh orang Yahudi. Dia dipandang sebagai orang luar, orang yang tidak masuk dalam hitungan. Selain dia seorang yang dianggap kafir Bapak Ibu Saudara oleh orang Yahudi, ternyata dia punya pengaruh yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam peristiwa salib, waktu Yesus sudah disalibkan dan sudah mati, Yusuf Arimatea datang dan meminta mayat Yesus sebab besoknya hari Sabat, hari Sabtu. Dan oleh karena itu Yusuf Arimatea datang meminta mayat Yesus di Pilatus. Pilatus panggil kepala pasukan bertanya, benarkah Yesus sudah mati? Menarik, Alkitab berkata Pilatus kaget sebab kepala pasukan mengakui bahwa Yesus mati. Nah, itu topik yang lain yang perlu kita bahas. Saya tidak membawa Bapak Ibu Saudara, tapi saya ingin saudara perhatikan bahwa kepala pasukan ini bukan orang biasa. Dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Dia punya reputasi. Dia punya kredibilitas. Dia punya sesuatu yang membuat Pilatus mempercayakan eksekusi penyaliban kepada Yesus, kepada dia yang bertanggung jawab atas eksekusi itu.
Nah, saya ingin saudara perhatikan bahwa sebagai kepala pasukan Romawi, ini bukan yang pertama kali dia menyaksikan dan melakukan penyaliban. Penyaliban adalah hukuman yang perlahan, menyakitkan, dan pasti jamin mati. Penyaliban adalah proses penghukuman bangsa Romawi yang paling sadis, paling memalukan, paling menyakitkan, dan paling lama matinya. Oleh karena itu, sebagai kepala pasukan, dia sudah berpengalaman mengeksekusi penyaliban-penyaliban. Yesus bukanlah penyaliban pertama yang dia lakukan. Yesus bukanlah penyaliban pertama yang dia eksekusi. Entah sudah berapa ratus orang yang dia pimpin eksekusi penyalibannya. Entah sudah berapa ratus dan ribu paku yang dia perintahkan dipakukan kepada orang yang disalib. Atau tangannya sendiri menghujamkan paku itu. Kita tidak tahu. Yang pasti sang kepala pasukan ini adalah orang yang sangat berpengalaman, orang yang lihai melihat, orang yang mungkin saya bisa salah, tetapi sebagai seorang manusia mungkin dia merasa muak dengan peristiwa penyaliban, sebab saking seringnya dia menyaksikan itu, menyaksikan penyaliban demi penyaliban demi penyaliban, tetapi penyaliban Yesus ternyata berbeda dari yang lain. Penyaliban Yesus ternyata membuat dia cukup kagum. Penyaliban Yesus ternyata berbeda dari ratusan penyaliban sebelumnya dan mungkin ratusan atau ribuan penyaliban setelah itu. Dan itu membuat dia mengaku sungguh orang ini adalah anak Allah. Apa yang terlalu istimewa dari pengakuan sang kepala pasukan? Apa yang terlalu luar biasa dari pengakuan ini sampai Markus memilih memasukkan bagian ini, peristiwa ini ke dalam penulisan kitab Injil Markus? Apa yang terlalu penting? Nah, untuk itu saya bawa saudara lebih ke belakang. Apa yang sedang terjadi? Sejak Yesus melayani, Bapak Ibu Saudara, waktu dia masuk dalam pelayanan, pertanyaan yang selalu dilontarkan kepada Yesus, entah itu dia melakukan mujizat, dia menyembuhkan orang, dia mengajar, atau dia melawan, tanda kutip, dia menggagalkan atau melanggar hukum Taurat, apapun itu, setiap kali Yesus melakukan sesuatu mereka selalu bertanya. Orang Farisi, imam besar, orang Yahudi selalu bertanya begini, siapakah orang ini? Waktu Yesus misalkan menyembuhkan seseorang dan dia bilang, pergilah, dosamu sudah diampuni. Orang selalu bilang begini, siapa orang ini sehingga dia bisa mengampuni dosa? Selalu pertanyaan, siapa orang ini sehingga dia bisa mengampuni dosa? Waktu Yesus bekerja di hari Sabat, menyembuhkan orang di hari Sabat, orang Farisi ahli Taurat bertanya, siapa orang ini sehingga hukum Taurat yang kita jaga dengan nyawa kita, yang kita pelihara dari generasi ke generasi, siapakah orang ini sampai dia berani menabrak aturan yang ada? Tidak hanya itu, Yesus bahkan bilang begini, engkau sudah mendengar hukum Taurat, engkau sudah mendengar apa yang dikatakan para nabi, engkau sudah mendengar apa yang tertulis dalam kitab para nabi, tapi aku berkata kepadamu. Yesus seolah-olah bilang begini, yang kamu dengar di perjanjian lama harus dikonfirmasi oleh anak Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, membuat mereka bertanya, who is this man? Siapa orang ini? Sehingga dia berani bertindak seperti itu. Sehingga dia berani mengampuni dosa orang. Sehingga dia berani melakukan hal-hal atau kegiatan di hari Sabat. Sehingga dia berani bahkan melakukan melanggar aturan-aturan hukum Taurat. Tidak boleh makan ini, tidak boleh kerja ini, tidak boleh jama itu. Yesus melakukan semua itu dengan murid-muridnya. Dan itu menimbulkan kontroversi yang luar biasa. Klimaksnya adalah Yesus tidak hanya mengampuni dosa, Yesus tidak hanya melanggar hukum Taurat tanda kutip, tetapi Yesus mengklaim bahwa dirinya anak Allah, bahwa dia sejajar dengan Allah. Itu menggemparkan orang Yahudi.
Itu membuat orang Yahudi dan imam besar bertanya, who is this man? Siapakah orang ini? Sehingga dia mau menyamakan dirinya, dia mau menyamakan posisinya sama dengan Allah. Dan klaim seperti itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Untuk menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara, Markus sengaja memilih peristiwa ini. Markus sengaja menaruh pernyataan sang kepala pasukan ini untuk menjawab semua pertanyaan di depan. Who is this man? Siapakah orang ini? Untuk menjawab semua pertanyaan, untuk menjawab semua kebingungan, untuk menjawab semua keraguan, untuk menjawab semua kebimbangan di hati semua orang dalam tulisan Markus dari depan sampai ayat pasal 15 ini. Markus sengaja memilih pengakuan dari seorang kafir. Dia bukan orang Yahudi, dia bukan seorang murid Yesus, dia tidak dekat dengan Yesus, dia tidak punya hubungan apa-apa dengan Yesus. Saya berasumsi, saya bisa salah, tapi saya berasumsi dia masuk ke dalam hidup Yesus waktu Yesus ditangkap dan diadili. Waktu Yesus ditangkap dan diadili di imam besar Kayafas, lalu dikirimkan kepada Herodes, kepada Pilatus. Bapak Ibu Saudara, Pilatus panggil dia dan dari jauh sang kepala pasukan mulai mengamati setiap prosesnya. Dan dalam pengamatannya dia mulai memberi penilaian. Dan dalam penilaiannya dia mengikuti semua proses itu dengan detail. Sampai titik terakhir kehidupan Yesus di dunia ini. Sampai peristiwa yang sangat agung yang kita rayakan hari ini. Yaitu di Jumat yang agung itu. Sang kepala pasukan ini memilih ada di kaki salib Yesus. Markus mencatat Bapak Ibu Saudara. Lihat ayat yang ke-39. Markus bilang begini. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia. Saya ingin bawa imajinasi saudara sebentar. Bayangkan di depan saudara ada salib Yesus dan sang perwira sedang berdiri sebab dia bertanggung jawab atas proses ini. Dia harus memberi jawab kepada pembesar-pembesar yang mempercayakan eksekusi ini di tangannya. Dia sedang berdiri dan mengamati. Detik demi detik, menit demi detik. Alkitab berkata jam 12 kegelapan menutupi seluruh daerah itu sampai jam 3. Dan di saat 3 jam kegelapan tiba-tiba Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sang kepala pasukan tidak bergerak dari tempatnya. Dia ingin pastikan apa yang terjadi. Dia berdiri persis di hadapan salib. Dia menatap salib. Dia melihat anak Allah yang tergantung di salib. Dia melihat Yesus yang dihujat, Yesus yang didakwa dengan tuduhan palsu, Yesus yang dihina, Yesus yang dicemooh. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, saya berdoa saudara saya punya waktu untuk menjelaskan kepada saudara. Tapi sejak Yesus ditangkap dan diadili dan waktu Yesus naik di atas salib, semua orang yang lewat bilang begini, kalau engkau Mesias turunlah dari atas salib itu dan kami percaya kepada engkau. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat ada 2 penjahat di sebelah kiri kanan Yesus. Nah, saya tidak tahu sebelah mana yang ngomong, tapi Alkitab bilang salah seorang penjahat berkata, kalau engkau anak Allah, turun dan lepaskan kami juga supaya kami percaya bahwa engkau anak Allah. Jadi pertanyaan siapakah orang ini? Kalau engkau Mesias, tunjukkan kuasamu, tunjukkan kehebatanmu. Sekarang sang pemimpin kepala pasukan ini berdiri di depan salib dan dia dengar semua orang berteriak, kalau engkau Mesias, lepaskan dirimu. Dia dengar penjahat itu berteriak, kalau engkau anak Allah, turunkan kami dan turunkan dirimu. Kalau engkau Mesias, semua ejekan, semua hinaan, semua hujatan melewati telinga sang kepala pasukan ditujukan kepada Yesus. Dia tidak bergeming, dia menunggu apa yang akan terjadi. Alkitab berkata, setelah kegelapan itu Yesus berseru Eloi. Mereka membawa anggur asam, Yesus menolak, tidak mau. Dan setelah itu dia menyaksikan sendiri dengan matanya, Yesus berseru dengan suara keras dan menyerahkan
nyawanya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan pergi ke detailnya. Alkitab berkata terjadi gempa bumi. Alkitab berkata peristiwa yang kedua terjadi, tabir bait Allah terbelah dari atas sampai ke bawah. Saya meragukan kalau sang kepala pasukan melihat terbelahnya tirai itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi goncangan gempa dan cara mati Yesus membuat Markus bersaksi di ayat 39. 39 Markus bilang begini, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian. Mati yang bagaimana? Mati yang ada kegelapan 3 jam. Mati yang harusnya perlahan-lahan. Tapi kelihatannya sang kepala pasukan melihat kok dia tidak mati-mati, dia tidak mati-mati. Waktu dia menyerahkan nyawanya baru dia mati. Makanya Alkitab bilang begini, Yesus bilang begini, tidak ada yang ambil nyawa saya serahkan. Oh Ibu Saudara, Yesus tidak pernah mati karena penyalipan. Yesus menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, waktu sang kepala pasukan menyaksikan apa yang terjadi, Markus bilang begini, matinya demikian, melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Pengakuan kristologis yang sangat tinggi. Menarik, mengapa pengakuan ini begitu luar biasa? Sebab pengakuan ini tidak keluar dari mulut imam besar. Pengakuan ini tidak keluar dari mulut pemimpin-pemimpin Yahudi. Pengakuan ini tidak keluar dari mulut murid-murid. Pengakuan ini tidak keluar dari khalayak rame. Pengakuan ini keluar dari orang kafir, orang Romawi, bukan murid Yesus, tidak kenal Yesus. Dia hanya melihat Yesus sebagai seseorang yang sedang berhubungan dengan karirnya sebagai kepala pasukan. Dia tidak punya hubungan apa-apa dengan Yesus. Namun di kaki salib itu dia tidak bisa tahan kecuali dia bilang, orang ini sungguh adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara, kadang kita terlalu dekat dengan Tuhan pun tidak menjadi jaminan bahwa kita mengenal dia sebagai anak Allah. Para murid ada di sekeliling Yesus. Mereka tidak mengakui. Imam besar yang sedang menanti. Orang Farisi yang sedang menanti. Semua orang Yahudi sedang menanti penyelamat, pembebas Mesias itu. Bahkan Mesias berdiri di depan mereka. Mereka tidak mengakuinya. Nah, menarik kenapa pengakuan sang kepala pasukan ini begitu luar biasa. Karena pengakuan ini datang dari seorang kafir. Sumber pengakuan ini datang dari seseorang yang bukan orang Yahudi, tidak punya hubungan apa-apa dengan Yesus, bukan murid Yesus. Apa yang disangkal, apa yang ditolak, apa yang tidak diterima, apa yang dituduhkan kepada Yesus ternyata tidak mampu mempengaruhi hati dan pikiran sang kepala pasukan ini. Dia tidak gampang terpengaruh dengan suara yang datang. Dia tidak gampang terpengaruh dengan tuduhan yang datang. Dia tidak ikut arus. Dia berdiri, stand firm. Dan dia bilang, orang ini, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dia melihat dengan nyata, jelas, dengan presisi, tanpa perdebatan, dengan kerendahan hati. Dia mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Bagi sang kepala pasukan, pengakuan ini luar biasa. Bagi Markus, pengakuan ini luar biasa. Sampai Markus memilih mencatatnya bagi saudara dan saya. Sekarang saya bawa Bapak Ibu Saudara melihat satu persatu pengakuan sang kepala penjara. Ayat 39. Kepala pasukan, maaf. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian. Berkatalah ia, kalau Bapak Ibu ada di rumah, ada Alkitab sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Yang pertama yang saya ingin saudara dan saya lihat kata sungguh. Kata sungguh yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah aletos. Aletos dipakai dalam dua hal.
Aletos dipakai dalam pertama, aletos hanya dipakai atau kata sungguh ini, saya tidak pakai bahasa Yunaninya, banyak dari kita tidak terlalu peduli apa itu. Saya langsung pakai saja kata sungguh. Sungguh dipakai kalau seseorang ingin membantah sebuah opini, sebuah ide yang coba ditawarkan namun ternyata salah. Itu kata sungguh, aletos yang pertama. Makna yang kedua dari kata sungguh dalam bahasa Yunaninya adalah deklarasi kemenangan dari kebenaran terhadap kebohongan. Saya ulang kepada Bapak Ibu Saudara. Kata sungguh dalam bahasa Yunani ini punya dua makna. Yang pertama, bantahan terhadap tuduhan yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu. Jadi kata sungguh sedang membantah tuduhan, sedang membantah ide, sedang membantah opini, sedang membantah gagasan yang tidak benar terhadap sesuatu atau seseorang. Itu kata sungguh. Kata sungguh yang kedua adalah deklarasi kemenangan dari kebenaran terhadap kebohongan dan siasat busuk. Itu dipakai kata sungguh. Saudara tahu apa maksud dari sang kepala pasukan ini waktu dibilang sungguh? Waktu dia bilang aletos, sungguh. Dia sedang bilang bahwa apapun yang kalian katakan tentang orang ini, apapun yang kalian bicarakan tentang orang ini, apapun pandangan dan opini saudara tentang orang ini, sungguh dia adalah anak Allah. Tidak terbantahkan. Tidak bisa diragukan. Bagi kepala pasukan ini bukti yang ada di depannya cukup untuk memberikan kebenaran kemenangan. Untuk memberikan kebenaran berdiri sebagai kemenangan terhadap kebohongan, siasat palsu yang sedang disusun oleh para pemimpin agama Yahudi untuk menyalibkan Yesus. Justru orang kafir ini membela Yesus dan berkata, membela kebenaran yang ada dalam Yesus, dan dia berkata, sungguh, aletos, sungguh orang ini adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara, seluruh dunia boleh menolak, seluruh dunia boleh menyangkal, keluarga boleh menyangkal, sekelilingmu boleh menyangkal, bahkan seluruh dunia boleh menyangkal. Marilah berdiri bersama dengan kepala pasukan ini. Dan di Jumat yang agung ini engkau berkata, sungguh dia adalah anak Allah. Sungguh dia adalah anak Allah. Melihat hal-hal yang dia kerjakan, melihat mujizat yang dia kerjakan, melihat kebaikan-kebaikannya, melihat perkara-perkara besar, melihat penyelamatan, penebusan, rahmat, kasih karunia yang berlimpah-limpah bagi saya. Maukah hari ini di Jumat yang agung ini saudara dan saya berdiri bersama-sama dengan sang kepala pasukan ini dan berkata, aletos, sungguh orang ini adalah anak Allah. Yang pertama, kenapa ini penting Bapak Ibu Saudara? Sebab saudara tahu bahwa ada banyak ajaran sesat hari ini yang menyerang peristiwa penyaliban Yesus. Ada ajaran yang bilang begini, waktu Yesus mau naik ke salib ada pergantian, tukar. Sebenarnya yang naik ke atas salib bukan Yesus. Yang kedua, ada ajaran sesat yang berkata waktu Yesus disalib dia tidak mati, pingsan saja. Kalau dia pingsan, masa kepala pasukan bisa mengaku seperti itu? Kalau dia tertukar, masa kepala pasukan mendukung pertukaran itu? Dari kepala pasukan ini saja Bapak Ibu Saudara cukup membela kita, membela kekristenan, membela iman kita. Bahwa sungguh Yesus saudara dan saya adalah anak Allah. Yang percaya bilang amin. Dia anak Allah. Yang pertama, sungguh. Saya berdoa di musim yang berat ini, di Jumat yang agung ini Bapak Ibu Saudara. Saya tahu engkau saudara dan saya sedang ada dalam musim yang berat. Tapi saya berdoa iman saudara tidak mundur. Saya berdoa pengakuan dan pengenalan saudara akan Yesus tidak pudar. Saya berdoa engkau tidak akan meninggalkan ibadah. Engkau tidak akan meninggalkan penyembahan. Engkau tidak akan meninggalkan firman. Engkau tidak akan meninggalkan pengenalanmu akan dia. Sebab aletos, sungguh Yesus saudara dan saya adalah anak Allah. Yang kedua,
Kata yang kedua dari ayat 39, ayat 39. Sungguh orang ini, antropos bahasa Yunaninya, yang kita kenal dengan antropologi, ilmu tentang manusia. Orang ini, sungguh orang ini. Menarik Bapak Ibu Saudara, waktu saya merenungkannya, Markus begitu lihai, Markus begitu cerdik, begitu berhikmat, begitu pintar memilih kata-katanya. Markus berkata, sungguh antropos ini, manusia ini. Markus sedang bicara, benar di hadapan saya ini 100% manusia. Dia sakit, dia menderita, dia dicemooh, dia sendirian, dia kedinginan, dia ada dalam keadaan terluka, dia menderita. Dia manusia sejati yang merasakan apa yang manusia rasakan. Itu yang kepala pasukan Romawi ini sedang mau bilang. Orang ini, dia sedang bilang, kenapa Bapak Ibu Saudara? Sebab ada orang bilang bahwa Yesus tidak mati, yang di situ yang ada di salib itu adalah semacam pergantian makhluk rohani apa sehingga Yesus tidak mati. Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang, sang kepala pasukan bilang antropos, manusia ini, dia sedang mengklaim kemanusiaan Yesus yang sejati, 100% manusia. Kita sudah belajar minggu lalu di kitab Ibrani, Alkitab berkata bahwa dalam keadaannya sebagai manusia, dalam kelemahannya, dalam penderitaannya, dia berseru kepada Bapa dalam ratap dan tangis. Dan karena kekudusannya, kesalehannya, Bapa mendengarkan dia. Bapak Ibu Saudara, kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Kenapa saya membawa kebenaran ini di Jumat yang agung ini Bapak Ibu Saudara? Sebab kadang waktu penderitaan menyerang saudara, penderitaan membungkus saudara, penderitaan menyelimuti saudara. Kadang waktu engkau berjalan masuk dalam lembah kekelaman, waktu engkau dibawa masuk ke Getsemani untuk diperas, untuk dikeluarkan intisari ibadah, iman dan pelayananmu. Di situ kadang engkau bilang, Tuhan tidak tahu apa yang saya rasakan. Benarkah? Benarkah dia tidak tahu? Sedangkan dia manusia 100%. Sedangkan dia pernah hidup di dunia ini. Dia tahu apa itu kedinginan. Dia tahu apa itu kelaparan. Dia tahu apa itu kesakitan. Dia tahu apa itu dikhianati. Dia tahu apa itu penderitaan. Dia tahu apa itu siksaan. Dia diludahi. Dia dicambuk. Dia dimahkotai duri. Dia dipukul. Dia harus memikul salibnya sendiri naik ke atas salib. Dia kehausan. Bapak Ibu Saudara, manusia ini, orang ini 100% manusia. Makna yang kedua dari orang ini adalah ini. Saya ingin saudara tangkap ini baik. Ada 3 orang disalib. Penjahat di sebelah kiri, Yesus di tengah, penjahat di sebelah kanan. Markus harus memakai, sang kepala pasukan harus memakai orang ini, bukan yang itu, bukan yang itu. Sedang menunjuk kepada sasaran yang tepat. Makanya Markus bilang, saudara lihat ayat 39, dia berdiri tepat di hadapan Yesus. Karena ada 3 orang yang disalibkan. Ada 3 tiang salib berdiri. Dan dia harus presisi. Dia harus jelas orang yang mana. Yang Markus sedang maksudkan. Makanya waktu Markus bilang orang ini. Dan Markus memberikan keterangan. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia. D besar, Yesus. Melihat matinya demikian. Bukan mati yang sebelah kiri, bukan mati yang sebelah kanan. Bukan penjahat yang sebelah kiri, penjahat yang sebelah kanan. Kita tidak tahu pada titik ini mereka sudah mati atau setengah mati atau masih hidup. Kita tidak tahu. Tapi itu tidak terlalu penting sebab penulis Injil memilih tidak memperhatikan itu. So itu tidak penting. Tapi Alkitab berkata, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh aletos, orang ini, antropos ini, manusia ini adalah anak Allah. Oh Bapak Ibu Saudara, saya berdoa di musim penderitaan, saya berdoa di musim air mata. Saya berdoa di musim ketakutan yang mencekam, engkau tidak cepat-cepat berkata, Yesus tidak mengerti apa yang saya alami. Oh, dia manusia 100%.
Dia tahu persis apa yang saudara dan saya rasakan hari ini. Amin. Dia tahu ketakutan saudara. Dia tahu bagaimana rasanya menderita sakit. Dia pernah ada dalam kehidupan sebagai manusia sejati di dunia ini. Markus berkata yang pertama, sungguh dia tidak mau mendengar apa kata imam besar, apa kata orang Yahudi, apa kata orang yang lewat di depan situ berkata, kalau engkau Mesias turun dari salib kami percaya kepada engkau. Dia tidak mau dengar kata penjahat, salah satu penjahat, saya tidak tahu yang kiri atau yang kanan. Cenderung gereja berkata yang kiri, tapi data Alkitab tidak ada. Salah seorang penjahat berkata, bukankah engkau anak Allah? Kalau engkau anak Allah turun dari salib itu dan lepaskan kami juga supaya kami percaya kepada engkau. Kepala pasukan memilih tidak mendengarkan semua itu. Dia bilang sungguh tak terbantahkan, sungguh benar, sungguh terbukti. Orang ini, manusia sejati ini adalah, yang terakhir poin yang ketiga, anak Allah. Wah, Bapak Ibu Saudara, saudara harus tahu bahwa kalimat ini keluar dari orang kafir. Kalimat ini tidak keluar dari orang Yahudi, tidak keluar dari murid Yesus, tidak keluar dari imam besar. Bahkan saudara tahu apa yang terjadi. Saya kasih saudara, ada satu ayat yang saya siapkan di Markus 14 ayat 61 dan 62. Saudara lihat imam besar, tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar sedang menginterogasi Yesus. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Apakah engkau Mesias? Ayat 62, jawab Yesus, akulah dia. Yesus bilang, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan dan di langit. Ayat berikutnya berkata, Kayafas imam besar bangun, dia merobek jubahnya dan dia bilang blasfemi, penghujatan. Kita tidak perlu bukti lagi, orang ini harus dihukum mati sebab dia menghujat. Waktu Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah, ada banyak orang mundur dan menghujat, ada banyak orang menolak, ada banyak orang menghina sang kepala pasukan ini. Justru orang kafir ini mengaku dari mulutnya, inilah anak Allah. Poin yang ketiga dari ayat 39. Huios Theos, anak Allah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir ini luar biasa. Sang kepala pasukan tidak bisa tahan. Dia tidak bisa tahan untuk tidak mengakui. Setelah melihat cara mati Yesus, kegelapan menutupi menutupi seluruh daerah itu. Dan tidak hanya kegelapan, setelah 3 jam Yesus berseru dengan suara keras dan menyerahkan nyawanya. Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan. Alkitab berkata, dan waktu Yesus selesai, tetelestai, sudah selesai. Alkitab berkata, dia bilang sudah selesai. Dia lihat Yesus menyerahkan nyawanya. Sang kepala pasukan ini tidak bisa tahan. Dia harus mengaku bahwa benar, tak terbantahkan, sungguh orang ini, manusia ini, antropos ini adalah Huios Theos, anak Allah. Adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang melihat dengan jelas perbuatan Yesus di depannya, tapi dia masih menolak Yesus. Ada banyak orang yang melihat dengan jelas, bahkan bukti tentang Yesus berdiri dengan tegas di depannya, dia masih menolak Yesus. Ada orang yang melihat betapa salib diperlukan. Bapak Ibu Saudara, waktu saya merenungkan ini, Yesus karena dia Mesias, dia tidak turun dari salib. Sebab itulah tugas Mesias, dia datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Itulah tugasnya, datang untuk naik ke salib dan mati bagi saudara dan saya. Tetapi ternyata khalayak ramai berkata, kalau engkau Mesias turun, justru karena dia Mesias dia harus naik ke salib. Justru karena dia Mesias dia harus mati di salib. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang begini, perhatikan ini baik-baik. Untuk hati yang keras,
Tidak peduli 1000 bukti pun, dia tidak akan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Saya ulang, untuk hati yang keras, tidak peduli seberapa banyak pun bukti, dia tidak akan menerima Yesus. Saudara tahu percakapan Yesus dengan Pilatus? Waktu mereka bercakap-cakap dengan Yesus dengan Pilatus, Pilatus bilang, apakah engkau raja? Yesus bilang, kamu yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Jadi engkau adalah seorang raja. Yesus bilang, engkau akan lihat saya adalah raja. Lalu Yesus bilang begini, tapi engkau akan lihat bahwa aku adalah kebenaran. Lalu sang Pilatus bilang, apa itu kebenaran? Dan dia menolak Yesus, dia membelakangi Yesus dan pergi. Sudah cukup bukti di hadapan Pilatus bahwa ini adalah anak Allah. Toh dia masih menolak. Bagi saudara yang mendengarkan firman hari ini dan hatimu masih keras, hatimu masih menolak Yesus, hatimu masih penuh dengan banyak pertanyaan, apakah dia juru selamat? Saya mau bilang kepada saudara, engkau hanya punya 2 pilihan, melembutkan hatimu dan percaya bahwa dia adalah juru selamat, atau engkau menuntut tambah bukti dan seluruh dunia bisa jadi bukti bagi saudara, tapi kalau hati saudara keras, engkau tidak akan bisa menerimanya. Berbeda dengan kepala pasukan ini. Dia menyaksikan dari awal penyalipan, proses pengadilan Yesus. Dan di menit-menit terakhir dia bilang, orang ini sungguh adalah anak Allah. Saya tidak tahu dengan pergumulan saudara, saya tidak tahu dengan masalah saudara. Tapi saya berdoa di musim ini saudara punya pilihan yang tepat. Bahwa sungguh benar-benar tidak bisa disangkal, jelas, nyata bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias, Juru Selamat, Penolong, Penebus saya. Dan saya butuh Yesus di hidup saya. Saya berdoa di musim ini engkau tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi di sekeliling, dengan suara-suara yang datang kepada engkau, dan engkau mulai meragukan ketuhanan atau keilahian Allah. Saya berdoa justru di musim yang keras dan sulit ini, engkau bilang dia tetap anak Allah. Saya berdoa jika di musim ini imanmu mulai goyah, di dalam nama Yesus, jangan pernah kehilangan imanmu hanya karena tidak cukup bukti bagi saudara. Buka hatimu, buka matamu, sebab berdiri di depan saudara terlalu banyak bukti. Yang seharusnya dengan hati yang cukup lembut engkau harus bilang, dia adalah anak Allah dan saya butuh dia di hidup saya. Saya butuh salib. Saya butuh pengampunan. Saya butuh korban yang sempurna di dalam Yesus itu mengampuni dan menyelamatkan saya. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang para pelayan altar bisa naik ke atas altar. Dan kita akan menyanyi satu lagu, berdoa, dan kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Pada satu bukit jauh dari sini, ku datang pada salib itu. Haleluya, haleluya. Pada satu bukit jauh dari sini. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Saudara yang ada di rumah, mari bangkit berdiri bersama saya. Haleluya. Sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Mari angkat tangan saudara. Ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhanku, ya ku jatuh
dapat, sana ku dapat. Ayat yang kedua dari kayu salib. Dari kayu salib mengalir darahnya, waktu dia rasa sengsara. Di sana Tuhanku, di sana Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Membawa selamat dunia. Mari angkat tanganmu. Oh, ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhanku. Ya ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun. Ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhanku. Ku teringat cinta Tuhanku. Ya, ku jatuh dekat kakinya. Ya, ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun. Ya, ku jatuh dekat kakinya. Ya, ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Saudara yang ada di rumah, sambil mata saudara tertutup, saya mau saudara datang di depan salib itu. Saya mau engkau berdiri di depan salib itu dan menatap semua bukti yang ada. Masihkah engkau mau menyangkal bahwa dia bukan anak Allah? Masihkah engkau menyangkal bahwa dia lemah, dia tidak berdaya, dia tidak sanggup? Masihkah ada keraguan di hatimu bahwa dia tidak sanggup tolong? Masih adakah keinginan untuk membelakangi dia dan tidak mengiring dia? Saya berdoa firman Allah hari ini cukup menjamah, menggugah hatimu. Dan di depan salib itu engkau tersungkur hari ini dan berkata, sungguh tak terbantahkan, kebenaran berdiri lebih tinggi dari kebohongan. Bahwa Yesus, orang ini sungguh-sungguh adalah anak Allah. Dan saya butuh anak Allah di hidup saya. Saya butuh Yesus pegang tangan saya. Saya butuh Yesus pimpin langkah saya. Saya butuh Yesus tuntun hidup saya. Saya butuh Yesus lindungi, berkati, pimpin hidup saya. Saya tidak bisa jalan sendiri. Saya butuh dia di hidup saya. Kalau itu saudara, dan saudara ada di rumah atau di mana saja, dan saudara berkata, saya mau terima Yesus. Saya mau mengaku dia sebagai anak Allah, juru selamat. Saya mau mulai hari ini, saya tidak dengar apa kata orang, saya tidak mendengar apa kata dunia. Saya tidak membuka hati saya kepada hal-hal yang ingin mengganggu iman saya. Mulai hari ini, berdiri dengan nyata bukti itu di depan saya bahwa dia
adalah anak Allah. Kalau itu saudara, siapapun engkau, khususnya saudara yang baru pertama kali pernah mendengar nama Yesus, engkau baru pertama kali hari ini ingin buat keputusan dan berkata, sungguh tidak terbantahkan, sungguh kebenaran berdiri lebih tinggi dari kebohongan, sungguh Yesus benar-benar adalah anak Allah. Kalau itu saudara, di tempat saudara di rumah, kalau saudara mau, letakkan tangan kananmu di hatimu bersama saya dan angkat tangan kiri kepada Allah, atau sebaliknya tangan kiri di atas hatimu dan angkat tangan kananmu kepada Allah sebagai tanda engkau bilang, Tuhan, hati ini milikmu. Hati ini tidak akan pergi ke lain. Aku tidak mencari juru selamat yang lain. Aku tidak akan mencari penolong yang lain. Aku tidak akan pergi ke tempat yang lain. Engkau satu-satunya jawaban. Engkau satu-satunya penolong di hidup saya. Sambil saudara angkat tangan, mari nyanyikan ref lagu ini. Ku datang pada salib. Teringat cinta Tuhanku, ya ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat sekali lagi dengan sungguh angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku, ku teringat cinta Tuhan. Ya ku jatuh dekat sanaku dapat ampun. Ya ku jatuh dekat kaki, ya ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun, sana ku dapat ampun dosa. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di sorga, setiap tangan yang terangkat, setiap hati yang terbuka, di dalam nama Yesus masuk di hidup kami, masuk di hati kami. Bersama-sama kami semua yang angkat tangan, kami semua yang memandang Engkau, mengaku sungguh Yesus adalah anak Allah. Sungguh Yesus adalah juru selamat. Sungguh Yesus adalah penolong. Sungguh tidak ada jalan lain, tidak ada penebus lain, tidak ada penolong lain. Sungguh Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati semua kami dimanapun kami berada, biar iman kami kembali teguh di dalam Engkau. Saatnya Tuhan, kami akan materaikan komitmen, janji, ibadah kepadamu hari ini di dalam perjamuan kudus di Jumat yang agung ini. Kami ingat bahwa di salib itu Engkau tebus dosa kami, lunas dibayar dengan tubuh dan darah-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, semua umat Tuhan, jemaat gereja Sitri Pemulihan Kupang yang sudah menerima roti dan anggur di rumah mereka masing-masing, Engkau berkati semua kami yang saat ini siap ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati sakramen perjamuan kudus hari ini jadi di dalam nama Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan membagikan elemen-elemen perjamuan kudus tubuh dan darah Kristus kepada semua anggota keluarga yang siap ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan saudara akan mengikuti persis apa yang saya lakukan. Waktu saya memimpin perjamuan kudus, saudara ikut persis. Sehingga sama-sama walaupun saudara di rumah, saya ada di gereja saat ini, sama-sama kita ambil bagian dalam perjamuan yang kudus. Lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana Tuhan kita. Mari angkat roti di tangan saudara. Ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhanku. Ya ku datang, ya ku datang, haleluya. Sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhanku. Ya ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat memandang kepada salib Kristus. Ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhanku. Ia ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ia ku jatuh dekat kakinya. Ia ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Roti di tangan kanan, angkat lebih tinggi dari kepala, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, pecahkan roti di tangan saudara, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
dengan memandang kepada salib Kristus. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Anggur di tangan kanan lebih tinggi dari kepala saudara. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan memandang kepada salib Kristus, mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapa di sorga, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk pengampunan dosa. Terima kasih untuk keselamatan. Terima kasih untuk salib, sebab melalui salib kami diselamatkan. Terima kasih untuk surga yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Berkat-Mu turun atas semua umat-Mu. Saatnya kami akan berikan korban persembahan. Memberkati korban persembahan kami. Biar korban persembahan kami berkenan kepadamu. Kami beri dari hati yang mengasihi Engkau, karena Engkau begitu sangat baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Kita akan membawa korban persembahan yang kedua. Bapak Ibu dapat memberikan korban persembahan di rumah masing-masing. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jemput, mari semua kita bangkit berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikku, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau
Selamanya kau ku cinta, selamanya kau ku beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya kau tempat jawaban, hanya engkau kekuatan kami, hanya engkau perlindungan kami, hanya engkau pertolongan kami. Khususnya di musim yang berat ini dan sulit ini Tuhan, engkaulah perlindungan kami. Engkaulah kota benteng kami, engkaulah menara kekuatan kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lindungi semua umat-Mu dari wabah corona Tuhan. Semua umat-Mu, jemaat gereja Sitri Pemulihan Kupang, dan semua yang menyaksikan siaran ini Tuhan, ibadah ini secara langsung dari rumah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan ada atas umat-Mu. Kami berdoa khusus buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tolong bangsa kami Tuhan, tolong bangsa kami Bapa. Pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami, jaga bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami yang bekerja sangat keras sekarang untuk mencegah, menanggulangi wabah corona ini Bapa. Kami berdoa pemimpin tertinggi bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil, dan seluruh jajarannya. Berikan hikmat, kekuatan, perlindungan dari Tuhan di musim ini Bapa. Kami berdoa buat pemimpin provinsi kami, Bapak Gubernur, Wakil, dan seluruh jajarannya diberkati Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin kota kami, Bapak Wali Kota, Wakil, dan seluruh jajarannya, para bupati dan wakil bupati di provinsi ini. Di dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Diberikan hikmat, kekuatan dari Tuhan. Khususnya tenaga-tenaga kesehatan, tenaga medis, dokter, perawat yang ada di garis depan, TNI, Polri yang ada di garis depan. Di dalam nama Yesus, lindungi, berkati mereka Bapa. Dalam mengemban tugas yang mulia ini, biarlah Yesus adalah pertolongan, Yesus adalah perlindungan mereka. Kami berdoa buat para pasien ODP maupun PDP yang sudah terjangkiti virus ini. Kami minta belas kasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi. Di dalam nama Yesus pemulihan terjadi. Kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, Engkau tolong berkati mereka, lindungi mereka. Kami terus berdoa buat gereja kami Tuhan. Berkati gereja kami di musim yang sulit ini. Kebutuhan-kebutuhan gereja kami, sewa gedung gereja, pembayaran tanah gereja, pembangunan gereja yang kami sedang rencanakan dan doakan Tuhan. Biarlah jadi menurut kehendak-Mu, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang akan mencukupkan keperluan pelayanan gereja-Mu. Berkati umat-Mu semua. Terima kasih Bapa di sorga. Umat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kedangkan tangan-Mu pandang kepada Yesus dan terima berkat Allah. Allah mengerahkan wajahnya kepada kita, menyinari kita dan memberi kita damai sejahteranya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keturunanmu, anak-anak dan cucu-cucumu diberkati. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah lumbungmu, diberkatilah ternak sawamu, diberkati bisnis profesi karirmu, engkau diberkati di dalam nama Yesus. Pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Khususnya di musim yang sulit ini, Allah menjaga dan memberkati engkau. Diberkatilah pendidikan, cita-cita dan masa depanmu. Diberkati keluar masukmu, dilindungi dan disertainya. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran memelihara hati dan jiwa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih Kristus yang abadi tinggal bersama kita di dalam persekutuan, pengurapan, pengajaran, penghiburan, kuasa Roh-Nya yang kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua berkat yang besar ini kami sambut dan terima di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata amin. 1, 2, 3 Salam.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah. Saya Gembala Gereja Sitri Pemulihan Kupang, Pendeta Charles Besi, mengucapkan salam kepada Bapak Ibu Saudara di hari Jumat Agung ini. Doa saya semua Bapak Ibu Saudara dilindungi, diberkati Tuhan. Tetap jaga kesehatan saudara dan kita terus mentaati mengikuti himbauan pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona. Hari Minggu ini kita akan ada ibadah kebangkitan Yesus. Siapkan diri saudara untuk kita masuk dalam ibadah kebangkitan Yesus. Hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan gerejawi akan disampaikan melalui grup WA Jemaat Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Terus dukung dan doakan pelayanan dan gereja kita Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. 1, 2, 3, Salam.